Halo semuanya, balik lagi bareng aku Pribadi. Di video ini kita bakal unboxing laptop second lagi, Huawei MateBook D14 yang varian Core i5 generasi ke-11. Sekarang banyak dari kalian yang nyari D14 varian Core i5-nya, lebih banyak dibandingkan dengan yang Core i3-nya. Bahkan buat kalian yang nonton video aku sebelumnya, Huawei MateBook 14 ya, bukan D14, itu banyak banget yang cari. Dua kali aku review laptop tersebut itu laku dalam jangka waktu 24 jam. Saking rare gitu ya, dan aku hunting sekarang juga belum nemu, bahkan ada dua orang yang nungguin laptop tersebut ya. Jadi kita di video ini bakal unboxing D14. Ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian pilih kalau misalkan kalian pengen MateBook 14 tapi barangnya memang susah. Ini jadi opsi yang lebih baik ya, karena memang dari segi harganya itu lebih murah. Dari segi performanya juga bisa dibilang sama aja, yang membedakan hanya dari segi kualitas layar dan juga dari segi body dan juga looknya. Dari segi performanya ini masih 11-12. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan unitnya, unboxingnya, mungkin kalian ada yang notice bahwa untuk studionya ini suasananya udah baru ya. Walaupun ini sebenarnya belum 100%, karena memang aku baru pindahan. Jadi untuk studio yang kalian lihat ini masih sekitar 60%-an, karena memang masih berantakan sebenarnya, dan ini masih ngasal banget penempatannya. Jadi buat kedepannya dari segi suasana studionya kurang lebih bakal seperti ini. Dan buat kalian yang mungkin notice dari segi suaranya juga ini masih rada bindeng, masih rada kurang enak didengar karena memang kemarin sempat sakit. Beberapa minggu ini sangat hektik, super hektik, bahkan nggak sempat upload video kemarin ya, nggak ngurusin laptop juga. Tapi sekarang semuanya udah settle, aku udah pindahan, udah mulai settle semuanya. Sakitnya juga udah mulai sembuh karena memang kemarin super capek ya. Untuk kedepannya juga bakal lebih aktif konten lagi, bakal lebih aktif sharing informasi lagi ke kalian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya ini, aku mau rekomendasiin dulu USB Hub Converter 3.0, karena sebelumnya ketika aku review MacBook dan rekomendasikan USB converter untuk MacBook, itu banyak yang nanyain, "Bang, rekomendasiin dong buat laptop Windows." Dan ini adalah salah satu yang aku rekomendasikan, karena memang dari segi harganya ini jauh lebih terjangkau daripada untuk yang MacBooknya. Dan dari segi warnanya ini menurut aku pribadi ini warnanya kalem dan lebih elegan dibandingkan dengan warna yang pernah aku review. Warnanya tuh hitam minimalis, jadi ini cocok banget buat kalian yang nggak suka neko-neko, suka dengan warna-warna minimalis kayak gini. Dan ini dari segi bodinya juga ini lebih ringan dan lebih simpel kalau kita bawa kemanapun. Bentuknya juga udah minimalis, mengkotak, nggak neko-neko. Dan untuk bahan yang dipakai ini memakai bahan plastik EPS, jadi bukan plastik biasa. Untuk dari segi durabilitasnya ya oke lah ya, nggak yang murahan banget, karena ini terbuat dari plastik EPS, bukan plastik biasa. Dari segi port-portnya ini ada 5 lubang ya, yang 4 ini udah support USB 3.0, jadi warnanya biru kayak gini. Kemudian di paling sebelah kiri ini ada USB Type-C. Untuk colokannya ini memakai USB ya. Jadi buat kalian yang punya laptop tipis, dari segi portnya cuma mungkin ada 1 atau 2 port, ini bisa menjadi opsi buat kalian. Ini bisa dibilang 5-in-1 USB adapter. Kita langsung aja kali ya unboxing unitnya Huawei MateBook D14. Oke, untuk kelengkapannya ini masih full set ya. Kemarin yang jual ke aku juga bilang unitnya masih full set dan overall ini masih bagus. Dan ini juga kita masih dapat bonus tas original dari Huawei ya. Ini adalah tas originalnya. Aku masih paham banget dulu beli baru juga bentuknya kayak gini, warnanya kayak gini persis ya, walaupun ini nggak ada mereknya kayaknya ya. Oke, kemudian selanjutnya ini dia dashboardnya masih sama Huawei MateBook D14. Ini varian yang Core i5 generasi ke-11, dan menurut aku untuk generasi ke-11 ini adalah opsi yang bagus daripada generasi ke-10, karena untuk VGA-nya ini udah pakai Iris Xe dibandingkan dengan Gen 10-nya itu masih Intel UHD grafik. Performanya itu lumayan kerasa kalau misalkan kalian suka dengan hal-hal yang grafik, kayak contohnya untuk editing, ataupun kalau misalkan kalian suka ngegame-game ringan. Kita langsung aja unboxing dalamnya. Surprise, ini masih super lengkap.
nih masih ada kitab-kitabnya, kemudian juga ini masih ada notanya ya, sepertinya ya, betul. Ini masih ada notanya dan di tulisan ini harga barunya itu Rp9.399.000. Ini harga barunya. Harga secondnya berapa nanti bakal kita spill ya. Oke, selanjutnya ini juga ada, oh I see, ini Microsoft Office 365. Kemudian selanjutnya kita juga dapetin chargernya, dan untuk chargernya ini masih mulus banget, warnanya masih putih, berbeda dengan charger yang udah lama itu biasanya menguning. Oh ya, tadi aku mau cek juga sebenarnya ini dibeli kapan dan tahun berapa. Oh ya, nih ada tanggal pembeliannya di sini. Laptop ini dibeli tanggal 1 bulan 3 tahun 2023. Ya, di Huawei Store Paragon. Ini berarti masih baru banget, umurnya baru 5 bulan. Oke, kemudian kita juga dapetin unitnya pastinya. Untuk unitnya sendiri ini yang warnanya silver. Seperti biasa, Huawei MateBook D14. Segi kondisi fisiknya sebenarnya dilihat sekilas ini memang masih sangat mulus guys, ya. Masih sangat mulus, di bagian dalamnya juga masih sangat mulus. Di bagian touchpadnya apalagi, hanya saja ini ada lecet pemakaian di bagian pojok sini ya. Ini bukan bekas jatuh karena beda ya, orangnya juga bilang ini karena kena kunci ya, ditaruh di tas kena kunci, dan ini pun nggak terlalu kelihatan kalau dipakai, ketika dibuka kayak gini ini tertutup. Ini mungkin kalian bakal lihat dari closer look, nggak terlalu kelihatan, tapi ya ini ada lecet di sini ya. Ini bukan lecet jatuh, beda. Kalau lecet jatuh itu dennya dalam banget. Untuk bagian dalamnya seperti biasa, karena ini generasi ke-11, ini logonya udah ada Iris Xe ya. Kalau untuk yang generasi ke-10 kan belum ada. Untuk yang lainnya ini nggak ada. Dan untuk selanjutnya kita langsung aja nyalakan unitnya. Karena dari segi overall body-bodinya ini masih overall mulus. Di bagian layarnya juga mulus, hanya saja ada lecet di bagian pojoknya. Oke, kita bakal langsung nyalakan aja unitnya. Nanti kita bakal cek semuanya. Kalau misalkan unitnya 100% normal, nanti bakal aku spill harganya. Oke guys, kita balik lagi, dan ini aku udah cek semuanya dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya, dan aku bisa bilang untuk laptop ini Huawei MateBook D14 ini masih sangat sehat. Dari segi fungsi-fungsinya masih 100% normal. Keyboardnya normal, touchpadnya juga masih responsif, masih enak. Untuk layarnya juga ini nggak ada minus sedikit pun. Ini aku udah cek ya, buat kalian yang mungkin ngeceknya sekilas itu nggak terlalu kelihatan ya. Aku saranin buat kalian yang membeli laptop itu pastiin ke orang yang udah tahu laptop, atau kalian pakai aplikasi-aplikasi yang bisa ngecek untuk segi layarnya. Apakah layarnya ada dead pixel, apakah ada white spot dan lain sebagainya ya. Dan untuk layar di laptop ini masih bagus banget, nggak ada cacat sedikit pun. Begitupun dengan speaker dan juga lain-lainnya. Oke, sekilas mengenai Huawei MateBook D14 ini, bisa dibilang ini dari segi spesifikasinya tuh sama dengan Huawei MateBook 14. Dia menggunakan Core i5 generasi ke-11, 1135G7, di mana varian prosesor Core i5 ini adalah varian prosesor yang udah memakai VGA Intel Iris Xe. RAM-nya udah 8GB dual channel, dan dari segi penyimpanannya juga ini sama memakai SSD NVMe 512GB. Jadi kalau bisa dibilang dari segi performanya ini 11-12 dengan Huawei MateBook 14, yang membedakan hanya di bagian bodinya. Dan kenapa aku bisa bilang D14 Core i5 generasi ke-11 itu lebih recommended dibandingkan dengan Huawei MateBook 14? Ya, yang paling utama adalah dari segi harganya. Untuk laptop second ini dalam keadaan yang masih sangat bagus, full set, ini dijual cuma di harga 6,6 jutaan rupiah. Dimana kalau misal kita bandingin dengan MateBook 14 itu selisihnya sekitar 1,5 juta hingga 2 jutaan rupiah untuk harga secondnya, dengan performa yang kurang lebih sama. Karena sekarang MateBook 14 itu udah rare banget, harganya tuh malah naik guys
ya, bukan turun malah naik, dan harga dan barangnya itu susah dicari. Dan untuk MacBook 14 ini harganya masih stabil, bahkan cenderung naik turun ya, dan barangnya masih banyak dengan performa yang sama, harganya lebih murah dibandingkan dengan MacBook 14. Walaupun memang dari segi body-bodinya ini nggak bisa disamakan dengan MacBook 14, karena D14 ini dia tuh masih menggunakan model yang lebih dulu ya, lebih konvensional dibandingkan dengan MacBook 14. Tapi ada beberapa orang yang lebih suka desain kayak gini karena desainnya lebih pipih untuk nonton video atau nonton film itu lebih enak daripada MacBook 14 yang variannya lu lebih mengkotak. Ingat ya, ini tuh banyak banget yang salah dari kalian yang nonton video. Ada yang menanyakan MacBook 14 atau D14 itu sama aja. Itu sangat berbeda. Jadi kalian harus ingat, MacBook D14 atau MacBook 14 itu berbeda, walaupun namanya itu mirip-mirip. Nah, kemudian untuk layarnya ini udah 14 inch memakai panel IPS, dan untuk sRGB-nya ini masih standar lah ya, 70%-an. Tapi untuk kalian yang seorang yang nggak membutuhkan kedetailan warna atau keakuratan warna, ini no problem. Dan untuk D14 ini udah dilengkapi dengan backlit keyboard ya, nggak kayak yang seri 15 inchinya. Ini udah ada backlit keyboardnya. Mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari laptop ini. Yang pasti laptop ini masih bagus banget, overall kondisinya masih bagus. Dan ini udah pakai Intel Iris Xe. Dari segi SSD-nya udah SSD NVMe. Silakan aja yang tertarik, harganya cuma 6,6 jutaan rupiah aja. Khusus buat kalian yang nonton video ini, kalian klik, kalian screenshot saja, nanti akan aku kasih diskon. Ini masih full set dan aku kasih bonus berupa tas originalnya. Oke, terima kasih ya. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.